Ya, Shalom kekasih Tuhan. Selamat Hari Jadi, Dirgahayu GBI yang ke-52, 6 Oktober 2022. Saya berdoa supaya saudara, para jemaat yang dikasihi Tuhan juga menyadari bahwa pesan amanat agung Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku, itu bukan untuk pendeta saja, itu bukan untuk hamba Tuhan saja, tapi itu berlaku untuk semua orang percaya. Kita punya tugas untuk memuridkan semua orang yang ada di sekitar kita menjadi serupa dengan Kristus. Alkitab saya berkata dalam Matius pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana bahwa dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Lalu ayat yang ke-19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kekasih Tuhan, khususnya jemaat yang di Bethany Ministry Jambi, untuk memuridkan orang menjadi murid Kristus, itu satu pesan bahwa kita bukan mengkristenkan orang, tapi menjadikan orang yang percaya menjadi murid Kristus. Kenapa demikian? Karena orang Kristen belum tentu punya jiwa murid. Tapi kalau Anda punya jiwa murid Kristus, pasti Anda Kristen. Itu makanya kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus ingin supaya saudara dan saya memiliki hati yang terus rindu untuk dikerjakan menjadi seorang murid. Karena Anda nggak mungkin memuridkan sebelum Anda menjadi murid. Sekali lagi, Anda tidak mungkin memuridkan sebelum Anda menjadi murid. Untuk menjadikan murid Kristus itu adalah seluas-luasnya. Anda bisa lihat hamparan kota Bontang ini, Bapak Ibu, dengan laut di ujung sana, pabrik pupuk kaltim di sana. Ini adalah hamparan menggambarkan luasnya jiwa-jiwa, luasnya medan area yang harus kita tempuh. Apa itu pesannya Tuhan berikan bagi kita? Di dalam ayat ini punya pengertian dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah inti sari daripada pergilah, jadikan bangsa muridku, baptislah dan ajarlah, itu merupakan satu rangkaian kalimat yang sebetulnya hanya satu intinya, kalimat induknya. Kalimat induknya adalah jadikan semua bangsa muridku. Lalu anak kalimatnya untuk menerangkan bagaimana jadikan semua bangsa muridku itu bisa dilakukan, maka ada kata pergilah, baptislah dan ajarlah. Pergilah itu bicara tentang pengutusan. Kemudian baptislah itu bicara tentang api penginjilan, semangat bersaksi tentang kasih Kristus yang kita terima, di mana kita sudah diselamatkan, lalu kita bagikan selamat itu bagi banyak orang. Dan kata ajarlah itu bicara tentang pembinaan, bicara tentang pemuritan. Dan itu sudah diajarkan kepada setiap kita supaya kita bisa menjadi orang yang mampu mengajarkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan itu bicara berarti kalau Tuhan suruh kita pergi menjadi sebuah bangsa, ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Tuhan melihat dalam diri kita itu ada kualitas. Tuhan nggak mungkin menyuruh orang yang tidak berkualitas. Duta besar suatu negara yang diutus pergi ke negara lain itu punya kualitas. Dan itulah kehidupan kita. Anda harus punya God's quality, bukan good quality. God's quality bicara tentang bagaimana saudara dan saya diajak untuk mengerti hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya merindukan supaya saudara dan saya boleh memahami, supaya waktu punya kualitas Allah dalam diri kita itu ada, maka disitulah Tuhan mengajar pada kita untuk menyadari bahwa Anda waktunya untuk pergi, diutus, kemudian menjadi saksi Kristus dan membuat mereka menyadari bahwa ada kualitas Allah dalam diri saudara. Tutur kata Anda berkualitas, cara pelayanan Anda berkualitas, kemudian cara berumah tangga Anda berkualitas, cara Anda berpacaran wahai adik muda juga berkualitas. Dan itu cara kita supaya kita bisa memiliki kualitas harus dimuridkan dulu. Ketika Anda dimuridkan dengan cara apa? Dengar firman Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan, jangan main gereja-gerejaan, tapi menjadi orang yang betul-betul cinta Tuhan di rumah Tuhan. Anda mendengarkan firman Tuhan untuk Anda lakukan. Nggak berkata firman ini untuk si A, firman itu si B. Bagaimana bisa jadi murid kalau setiap kali pengajaran diberikan selalu merasa itu bukan untuk Anda. Tapi harus berkata, Tuhan beri aku murid. Hati seorang murid yang mau diajar, yang mau dibimbing, supaya aku jadi orang yang berkualitas. Nah, kalau Anda punya kualitas dalam hidupmu, punya God's quality, bukan cuma good quality, wah ini yang luar biasa. Kualitas Allah itu membuat Anda diutus untuk memenangkan banyak jiwa. Kemudian yang kedua, yang Tuhan berkati, Tuhan gak mungkin mengutus Anda kalau dalam diri kita tidak punya yang namanya bekal ilahi. Itu makanya rangkaian pasal Matius 28 tidak bisa dipisahkan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Anda akan terima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu. You will receive the power. Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Itu artinya ada bekal ilahi, kuasa Roh Kudus dalam diri kita untuk mendorong Anda diutus oleh Tuhan. Karena saya percaya Anda nggak mungkin bisa menginjil, Anda nggak bisa menjadikan orang itu sadar tentang kelakuannya, Anda nggak bisa mengajak orang berubah kalau bukan kuasa kerja Roh Kudus. Itu makanya kita sebagai orang, jemaat, pelayan Tuhan yang mau memuridkan orang harus karib dengan Roh Kudus. Minta Roh Kudus bekerja. Anda jangan cuma sekedar bekerja untuk Tuhan, tapi Anda juga harus bekerja bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, sehingga
setiap pelayanan Anda bisa mengubahkan hati banyak orang. Seluas hamparan negeri yang ada di sekitar kita inilah, seluas itulah Anda dipakai Tuhan untuk menjangkau mereka sebanyak mungkin untuk menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Salam dari Kota Bontang. Haleluya.